Halo semua sahabat Nusantara, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu dan bisa beraktivitas secara normal ya. Hari ini saya akan sedikit bercerita ya, kenapa saya hobi dan suka masak. Jadi pada video-video sebelumnya saya kan pernah bicara bahwa saya hanya masak ala-ala ya. Itu ternyata nggak sepenuhnya benar, saya memang pintar masak. Mau tahu kan kenapa saya pintar masak? Ada beberapa alasan seperti saya uraikan setelah ini ya. Pertama adalah karena ibu saya memang jago masak. Dulu di zaman ibu saya masih muda, dia pernah sekolah namanya sekolah Mises ya, yang khusus sekolah masak memasak di zaman Belanda, yang mungkin sekarang disetarakan dengan sekolah tata boga atau universitas khusus masak memasak ya. Ibu saya apapun yang dia masak semuanya enak. Dia selalu bercerita ke kita, dia kalau masak katanya ngaduknya pakai kaki juga, ayah bilang enak. Nah, yang kedua, ayah saya dulu juga jago masak, khusus masakan Padang ya, karena sejak dia umur 13 tahun dia sudah bekerja di rumah makan atau restoran sampai dia menikah dengan ibu saya. Dulu seingat saya kalau ayah saya lagi masak seperti gulai kambing, itu kalau kita dekat-dekat kita disuruh pergi, karena katanya nanti kalau kita bantu nggak enak. Dan kakak laki-laki saya itu 4 tahun lebih tua dari saya ya, itu lama sekali di Eropa tinggal sebagai chef ya. Jadi dia karena pekerjaannya dia udah keliling dunia ya, pintar juga masaknya. Sekarang dia sudah tinggal di kampung. Dan kakak perempuan saya juga ada 6 tahun yang lebih tua dari saya, karena kita tuh semua 10 bersaudara. Itu juga jago masak. Dia udah bangun ya bisnis restoran yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Juga pintar sekali masaknya. Jadi makanya saya kalau pintar masak udah nggak aneh ya, karena sejak umur 12 tahun untuk ngatur bikin makan siang buat ayah, atau kadang-kadang juga buat pekerja yang kerja di sawah ya. Karena kita punya pegawai, jadi pada momen-momen tertentu itu kita harus kasih makan siang. Jadi saya sudah dikasih tanggung jawab. Dan lagi sebenarnya saya tidak hanya suka ya, jadi saya tuh orangnya sebenarnya itu ingin tahu semua banyak hal dalam hidup saya. Berbagai hal saya itu ingin belajar dan ingin tahu. Jadi sebenarnya kita tuh semua di seluruh keluarga itu adalah keturunan keras kepala ya, dari ibu, bapak semuanya keras kepala, makanya semua anaknya keras kepala. Tapi kita arahkan ke yang positifnya aja, jadi keinginan yang kuat untuk belajar sesuatu hal yang baru. Saya juga hobi traveling, hobi olahraga ekstrim yang mungkin orang lain nggak nyangka ya. Saya suka olahraga seperti parasailing, paralayang, adventure, naik gunung, hiking, itu saya suka. Jadi semuanya saya lakukan buat menghibur diri aja. Nah, karena dulu saya bekerja di pabrik dari berbagai perusahaan ya, saya itu adalah marketing untuk ekspor untuk kain ya. Jadi sejak tahun 2000 ya, sejak tahun 2000 itu pertama kali saya trip dikirim oleh perusahaan tempat saya bekerja. Saya dikirim ke Eropa, ke 5 negara kalau nggak salah waktu itu. Saya nggak kenal siapapun saya pertama datang tuh ke Paris dulu ya. Setelah Paris ke Lyon, masih di Prancis. Setelah itu saya harus pergi ke Milan. Dari Milan saya harus pergi ke Napoli, juga di Italia. Dari Napoli saya harus terbang lagi ke Paris, terus terbang lagi ke Athena, Yunani. Dari Yunani saya kembali lagi ke Paris dan saya harus juga terbang ke Belanda. Dari Belanda saya harus terbang ke Paris lagi, terus terbang ke London. Nah, semua orang yang saya temui di sana itu saya belum pernah tahu sama sekali, belum tahu alamatnya. Jadi saya hanya beranikan diri aja dan akhirnya saya bisa.
Jadi kalau ada yang bilang saya tuh orangnya lembut atau gimana, itu salah besar ya. Jadi beda-beda, saya orangnya keras kepala dan ingin tahu banyak hal dalam hidup ini. Nah, mulai hari ini saya akan berbagi menu-menu masakan yang western ya. Jadi karena saya pernah sering keliling dunia masalah pekerjaan, pergi ke Amerika, ke Eropa, atau pergi ke Timur Tengah. Jadi mulai hari ini saya akan bikin menu-menu yang bersifat western semua ya, karena kalau menu Indonesia terus bosan ya. Hari ini kita mau masak stik daging sapi aja ya, yang bumbunya kita sesuaikan dengan yang ada di Indonesia supaya nggak ribet ya. Kita mulai aja yuk. Saya pakai daging sapi ini untuk stik kurang lebih 300 gram ya, sekitar 3 ons ya. Ini kita nggak usah cuci, kita cacah dulu ya pakai pisau atau golok juga boleh, supaya serat-seratnya putus. Ya, saya kira cukup. Kita taburin sedikit lada hitam ya. Sedikit garam. Saya suka kasih rosemary ya, ini kita bisa beli di supermarket, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, bisa diganti dengan seledri kering ya, atau daun seledri segar juga boleh yang dicincang halus. Kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa. Saya kasih sedikit cabai rawit bubuk ya, supaya ada sedikit pedas-pedasnya. Ya. Sama tidak lupa kita kasih sedikit kaldu ayam. Nah, kalau sudah begini, kita diamkan kira-kira 30 menit dulu supaya meresap bumbunya. Untuk melengkapi makan siang saya hari ini, saya hanya tambahkan beberapa buncis, 1 wortel dan 1 buah tomat ya. Sedangkan untuk bumbu stiknya saya hanya tambahkan nanti sebagai penumisnya 2 buah bawang putih dan setengah bawang bombay. Sekarang kita mulai ya memasak dagingnya dulu. Kita pakai pan yang kecil ini aja. Kita ambil 1 sendok makan mentega. Kita panggang dagingnya di sini ya. Setelah 3 menit ini saya mau balikin ya. Cukup, kita matikan apinya ya, kita pisahin dulu ya.
bawang bombay ini saya akan potong kecil-kecil ya. Ini bawang bombay sisa masak kemarin ya, sudah layu tapi tidak apa-apa. Untuk bawang putihnya kita geprek dulu dan cincang halus. Minyak bekas pemanggang daging tadi ya, yang dari menteganya kita pakai buat numis bawang bombay dan bawang putihnya. Nah, kalau sudah mulai wangi ini ya, kita tinggal tambahin kecap manis, sedikit merica bubuk, sedikit saus tomat ya, sama garam sedikit. Terakhir saya masukkan setengah gelas air. Dan daging yang tadi sudah dibakar kita celupin ke sini. Ini akan saya tutup dan dimasak pakai api kecil kurang lebih 15-20 menit. Kita balikin ya, supaya matang sempurna. Sedangkan sayuran ini sebelum kita rebus, saya potongnya kecil aja ya, gini aja, supaya cepat matang nanti. Untuk buncisnya cukup potong dua aja. Kalau tomat baiknya segar aja. Sayurannya dimasaknya seperti ini aja ya. Kita panaskan air, direbus kira-kira 5 menit karena saya suka sayurnya itu nggak terlalu matang. Stiknya sudah matang nih, tinggal kita tata di piring ya supaya kelihatan cantik. Pertama kita taruh dulu dagingnya, kita tambahin ya sayuran yang tadi. Ada wortel, ada buncis, ada tomat. Final touch-nya, sentuhan akhir, kita tuang sausnya. Jadi deh makan siang saya. Sekarang waktunya makan siang ya. Saya mau cobain steak yang barusan dibikin. Kita cobain dulu dagingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masaknya dibakar cuman kurang lebih 6 menit.
sama tambah lagi masak kira-kira 15 menit. Coba kita coba ya. Matang sempurna. Jadi hari ini saya nggak makan karbohidrat ya. Maksud saya siang ini. Karena tadi pagi saya udah makan pancake dari tepung. Mantul kok rasanya. Oke, sahabat Nusantara, saya habiskan makan siang saya dulu ya. Jadi siapapun bisa masak steak, gampang kok. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video saya berikutnya.